jawab seputar sholat yang ditulis oleh Haji Abdus Somad LCMA. Sekarang sudah sampai kepada poin 9. Bagaimanakah posisi shaf anak kecil ketika lagi sholat? Biasanya kan ada yang dewasa, ada perempuan, ada shaf anak kecil. Sebenarnya shaf anak kecil itu di mana posisinya? Karena kalau salah menempatkan bisa terputus shafnya dan gak mendapatkan pahala berjamaah. Makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Anas bin Malik qala shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah berkata, saya sholat bersama seorang anak yatim di rumah kami. Kami di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ummi, dan ibu saya Ummu Sulaim khalfana, di belakang kami. Jadi Anas bin Malik sholat bersama Rasulullah di rumahnya dan juga di sampingnya ada anak yatim. Dan pada waktu itu urutannya adalah Rasulullah depan karena imam, Anas bin Malik sama anak yatim. Yang perempuan ibunya yang bernama Ummu Sulaim di belakang. Nah, di sini sudah jelas bahwa aturan idealnya shaf itu yang pertama adalah laki-laki dewasa. Jelas sampai di sini? Yang belakang adalah perempuan. Kalau ternyata di sini ini ada anak kecil, laki-laki atau anak kecil perempuan, dilihat anak kecilnya ini tamyiz atau tidak. Tamyiz itu usianya 7 tahun. Faham? Tamyiz itu usianya 7 tahun. Dan dia itu faham, oh ini baik, ini tidak baik. Oh kalau saya kayak gini saya malu. Oh kalau kayak gini ini benar. Itu tamyiz, pinter, belum balik. Dan dia sudah ngerti, berwudu, ngerti dan lain sebagainya. Kalau tamyiz anak kecilnya itu, maka boleh diletakkan di sampingnya shaf orang dewasa. Faham? Dengan syarat dia itu yang bersuci, dia dalam keadaan suci, boleh. Tapi kalau misalkan anak kecilnya itu bukan anak yang tamyiz, usianya misalnya 4 tahun, anaknya Pak Iwan berapa tahun? Berapa? 8 tahun, sudah tahu wudu, caranya wudu wis ngerti? Sudah tahu wudu? Hah? Agak tahu. Yo ngaji ya biar ngerti kamu ya. Anggaplah tahu. Usianya 8 tahun sudah ngerti, maka boleh berdiri di sampingnya Pak Iwan. Seandainya di antara Pak Iwan terus anak kecil yang tamyiz, terus ada Abah Joni, tidak terputus shafnya. Tapi kalau anak kecil ini belum tamyiz, usianya 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba ngilang, lari lagi, ada lagi ya. Habis sujud tiba-tiba hilang lagi. Duduk tiba-tiba muncul kayak gini. Nah, ini lebih baik shaf berbeda di belakang. Kenapa? Karena bisa memutuskan shaf. Kalau shafnya terputus tidak dapat pahala berjamaah. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi urutannya adalah bapak-bapak, anak kecil, ya. Kalau nggak ada penghalang seperti ini, nggak ada penghalang, nggak ada tabir, anak kecil perempuan, ibu-ibu, paham? Tapi kalau ada tabir seperti ini, sudah aman dari fitnah. Wes, ambil biasanya bapak-bapak, anak kecil, ibu-ibu, anak-anak, karena sudah ada tabirnya. Bisa difahami sampai di sini? Nah, penting, karena ini menyebabkan nanti yang di belakangnya gak dapat pahala jamaah. Makanya kenapa kok kita dianjurkan maju ke depan kalau misalkan ada shaf kosong? Yaitu supaya bisa menyempurnakan shaf sehingga yang belakang dapat pahala jamaah semuanya. Kalau nggak maju, belakang itu nggak dapat pahala berjamaah. Maju. Yang maju itu yang di belakangnya. Terus belakangnya maju lagi. Maju. Sudah terisi semuanya. Itu pembahasan nomor 9. Oke, sudah nggak usah panjang-panjang. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Rafiq, pakai mic-nya, Fik, itu Fik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kayak tadi hilang-hilang juga kan hilang saja. Kalau kita geser aja, ini kembali lagi suruh pikir. Ya. Anak kecilnya ini ngilang-ngilang Ustaz. Nah, sujud, bangun, wis gak ono gitu ya. Sujud lagi, duduk tasyahud, tiba-tiba ono. Kalau kita pas lagi bangun, kok nggak ada, yang sebelah sini geser. Gesernya itu ke arah imam, mendekat ke arah imam, artinya ke tengah. Ya, jadi dirapatkan. Bapak-bapak yang pojok nanti maju. Paham? Atau kalau di belakangnya ini ada bapak-bapak, maju ke depan. Langsung diisi saja. Karena kalau sampai dibiarkan kosong, gak dapat pahala. Yang di belakangnya itu gak dapat semuanya. Sah, sholatnya sah, tapi gak dapat pahala berjamaah. Banyak orang yang sholat berjamaahnya sah, tapi gak dapat pahala berjamaah. Contoh, di masjid-masjid semuanya banyak yang seperti itu. Sholat di 2 lantai, lantai 2, lantai 2. Ini yang sholat di lantai 2 dapat pahala berjamaah apa enggak? Gak dapat ini. Ustaz Dedi, ini gak dapat pahala berjamaah. Iya. Dengarkan semua, ini gak dapat pahala berjamaah. Yang di shaf 2. Kenapa? Ciri tidak mendapatkan shaf berjamaah. Kalau misalkan orang berdiri di depan, di sini, ketika dia mau menuju imam, dia harus mundur. Bisa bayangkan? Dia itu harus mundur. Coba, kalau misalkan posisi di sini, ketika mau ke imam, kira-kira loncat apa mundur? Gak mungkin loncat, pasti mundur. Karena apa? Tangganya ada di belakang. Maka yang posisi seperti itu tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kalau di masjid-masjid kuno, tangganya ini gini, seret. Paham maksudnya? Masjid-masjid kuno, tangganya gak di belakang, tapi ke sini. Supaya apa? Ketika misalkan mau menuju imam, dia tidak mundur, maka itu dapat pahala. Ibu-ibu bisa bayangkan Anda? Loh, berarti ini harus dibongkar. Ya, nggak ngerti, nggak nyuruh bongkar sih. Cuma ini kan biasanya, ya, sing bangun itu kan cuma sesuai biar indah gitu kan ya. Tapi nggak ngelihat kalau sholat berjamaah atau enggak. Contoh lagi terakhir, contoh ada masjid ruang utama, bisa bayangkan semua, ini ruang utama, ada serambinya, anggap di luar sana ada serambi, paham maksudnya? Di sana ada serambi, terus ada pintu di situ, pintunya di tengah, pintunya di tengah situ, seret, pintunya di tengah situ. Maka orang yang sholat di serambi, yang posisinya di depan sana, paham? Orang yang sholat di serambi, yang posisinya di depan sana, lurus shaf 1, tidak dapat pahala berjamaah. Kenapa? Ketika mau menuju imam, dia itu harus mundur baru maju, paham? Yang dapat pahala berjamaah di mana? Yang lurus pintu ke belakang. Bisa dibayangkan sampai di sini? Gitu. MSA gak dapat itu, sing di shaf depan itu. Harus gimana biar dapat? Jendela itu dijadikan pintu, lubangi, sudah selesai. Pas di depan itu baru dapat. Gak dapat pahala sholat jamaah atau sekedar di situ mengurangi kesempurnaan pahala sholat? Enggak, sholatnya sah tapi tidak dapat pahala jamaah. Kecuali jendela yang paling depan, shaf 1, kan ada kan, itu langsung dijadikan pintu. Nah, itu baru dapat. Loh, itu kan lubang, itu jendela bukan pintu. Orang harus loncat, nggak bisa. Jadi harus pintu. Itu aturannya. Ustaz, kitabnya mana? Ada kitabnya di rumah ya. Dalam kitab Fathul Mu'in, kitab ini kitab dibahas semuanya. Makanya kalau masjid-masjid yang kuno, Masjid Agung misalnya, Masjid Jami, Masjid apa? Al-Akbar. Langsung lurus itu, lubang. Yang pas shaf pertama lubang. Masjidnya Kiai Aziz, lubang depannya. Kenapa? Karena membangunnya tidak berdasarkan ini apik ini, enggak. Karena berdasarkan ini supaya dapat pahala berjamaah. Nah, di pondok-pondok pesantren lubang semuanya.
Begitu. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ya. Bisa dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan kasusnya yang kemarin lagi viral, seperti ketika ada sholat bersamaan kemudian satu perempuan di depan atau seperti itu sholatnya besar, kemudian bagaimana hukum jamaahnya dan posisi seperti itu apakah bisa dilakukan dengan ikhtilaf? Terima kasih. Oh, baik. Iya, itu kan bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hambali, mazhab Soekarno. Gimana sholatnya? Sholatnya sah. Wes, nggak usah bilang sesat. Sholatnya itu sah. Cuma menyelisihi sunnah Nabi. Satu, mereka yang melakukan sholat seperti itu tidak mendapatkan pahala berjamaah. Satu, kenapa? Karena menentang hadis sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Renggang tanpa ada uzur, kecuali saat corona renggang itu gak masalah. Tapi itu gak ada uzur, maka di situ sudah hilang pahala berjamaahnya. Yang kedua, ada ikhtilat percampuran. Bercampur laki-laki dan perempuan. Dan ini menyelisihi sunnah Nabi, yang mana aturannya adalah laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ini diletakkan di depan. Apakah sholatnya sah? Tetap sah. Cuma hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Sah tapi makruh. Faham sampai di sini? Apakah sesat? Urusan sesat menyesatkan bukan urusan saya, urusan MUI dan pemerintah. Ya, karena bukan karakter saya mengatakan iki sesat. Ya, itu kelompok sebelah yang mudah menyesatkan ya. Yang jelas ini menentang sunnah, pahala berjamaahnya tidak dapat, hukumnya makruh, tapi kita harus fair, sholatnya tetap sah. Ya, itu. Ada pertanyaan yang lain? Ya, pakai mic Fikri. Samping perempuan, kanan kiri. Ya, biasanya musola ya kan? Karena sempit musolanya, aturannya kan gini, belakang. Kayak MSA depan belakang. Nah, ini kalau kanan kiri, kalau misalkan sebenarnya tempatnya memenuhi untuk depan belakang, dia memaksa kanan kiri, sholat sah, tapi makruh. Kenapa? Ya ini, ya tidak sesuai, makruh hukumnya, tapi sah. Tapi kalau tempatnya memang karena tidak memenuhi, nah tempatnya memenuhi pada musola pabrik kecil ya sudah, karena memang nggak memenuhi, maka yaitu ad-daruratu tubihul mahdhura. Kadang-kadang yang dilarang itu jadinya halal. Ya. Misalkan kamu Fikri lapar, wis gak ada makanan, yang ono babi. Kamu milih mati atau makan babi? Sekalian ngincip ya. Saya milih mati. Ya, bunuh diri kamu. Ono misalkan Fikri terus gak ono makan, sing ono king cobra, ya kamu sing dimakan. Ngawur aja. Mau ngono king cobra. Jelas? Nah, oke, ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Ibu-ibu, kalau kayak gini kira-kira enak nggak? Ngajinya ya tenang, ya enak, masuk semuanya, meskipun sedikit. Oke. Kalau kemarin mau 1 jam, wis gak ingat belas ke opo. Paling kalau ditanya, ya opo pengajiannya? Rame, wis gitu toh. Ribut wis, sama ustadz wis langsung dibubarkan. Gitu yang diingat. Kalau nggak percaya, tanya Pak Herman. ya. Kesannya Pak Herman, ya opo pengajian kemarin? Rame, wis ngono tok iku. Gak ingat pengajiannya. Rame tanpa kerusuhan. Rame tanpa kerusuhan. Tapi tetap dibubarkan gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain, ibu-ibu? Sudah jelas semua ya? Oke, bapak-bapak? Oke, Pak siapa? Supri.
mic-nya pinjem, mic-nya biar jelas, kasih pinjem. Ah, itulah nggak ada kabelnya. Nyalakan Pak Supri, Pak Supri. Untuk jamaah di masjid rumah caranya itu kan kadang-kadang itu bisa kita orang biasanya di Sabtu itu Di sela-selai. kadang-kadang anak main jalannya terus seadanya ada yang bawa stok di belakangnya kadang-kadang yang memberikan fakta Ya. Jadi kasusnya biasanya kalau dalam masjid itu banyak anak-anak, akhirnya di sela-selai, bapak-bapak, ya anak-anak, bapak-bapak, anak-anak. Nah, aturannya yang tidak memutus shaf itu kalau anak-anaknya ini sudah tamyiz, usianya 7 tahunan. Paham? Makanya yang dianjurkan ke masjid itu kalau sudah usia 7 tahun. Usia di bawahnya kalau cuma buat ribut, lebih baik di rumah. Kalaupun mau dibawa ke masjid, didampingi orang tua, ya, orang tuanya mojok di belakang gimana gitu, di paling belakang, supaya apa? Nggak mengganggu yang lain. Nah, sudah di sela-selai, bapak-bapak, anak-anak, bapak-bapak, anak-anak, bapak-bapak, anak-anak, bapak, anak-anak. Tapi anak-anaknya ini tamyiz semuanya, ya, sudah ngerti sebenarnya, ya, seumuran anaknya Pak Iwan, seumuran Fikri, wis tuwek kalau iku ya. Apalagi iki wis punya anak. Bukan tamyiz iki wis tuwek ya. Ya seumuran Pak Legimin ya, wis enggak itu. Sudah dewasa. Ya Pak Legimin. Sehat Pak Legimin. Katanya dari Malang. Baru datang. Langsung ke sini. Oh ngene iki. Baru datang Malang langsung ngaji. Ini cuma rumahnya cuma di Safira. Kasih sertifikat. Iya, kayaknya harus kasih sertifikat. Sertifikat halal. Emangnya makanan. Belum tak jawab tadi. Ya. Apakah yang di belakangnya tadi sah dan dapat pahala berjamaah? Dapat, ya, tetap dapat. Yang penting nggak ngilang anaknya. Kalau anak kecil yang ngilang, yang belakang harus tetap maju ke depan, segera mengisi. Dapat, gitu Pak Supri. Yuk, pertanyaan terakhir. Hukumnya bagi orang tua yang membiarkan anaknya dijagain tetangganya. Orang tuanya bikin shop sendiri, anaknya ditinggal, Pak. Oh. Jagain. Sing jaga malah orang lain. Ya. Mana TV? Sini. Apa itu memang petugas? Enggak gitu. Rame aja sini. Ya. Ya nggak apa-apa, yang penting ada kesepakatan ya. Yang penting nggak memaksa. Jangan menyuruh orang. Malah bikin barisan sendiri, membiarkan anaknya ramai. Iya. Kalau misalkan ditanya boleh atau tidaknya, yang penting orang yang mau menjaga itu ridho, ya nggak apa-apa. Cuma orang tua ini harusnya bertanggung jawab. Bawa anak ya didampingi, itu idealnya. Jangan malah orang lain. Bisa jadi orang lain malah nggak dapat pahala berjamaah karena memisahkan diri dari shaf. Faham maksudnya? Ada bapak-bapak karena ada orang yang jaga, ayo di sini, akhirnya kosong di sini, langsung buat shaf, nggak dapat pahala, kan kasihan. Nggak dapat pahala berjamaah, tapi niatnya tetap dapat, niatnya dapat. Pahala kebaikannya juga dapat, tetap beda. Ya harusnya orang tua yang ke masjid membawa anak, dampingi anaknya. Kecuali anak itu sudah ngerti, jangan dibiarkan rame teriak-teriak. Jangan. Oke, ada pertanyaan yang lain, silakan. Air wudhu itu sudah tersedia, tapi saya ingin tayamum. Pokoknya pengen aja tayamum. Nah itu mengurangi kadar kepalaannya atau ada sesuatu yang salah banget atau tidak apa-apa atau wallahu alam. Tidak sah, wes sudah. Karena tayamum hanya bisa dilakukan kalau tidak ada air. Oh,
Kalau nggak ada air, baru boleh tayamum. Atau ada air, dia sakit, katanya dokter nggak boleh nyentuh air, boleh tayamum. Berbeda dengan istinja. Istinja ini boleh dengan air, boleh dengan batu. Meskipun ada air, Pak Herman pengen pakai batu, pakai tisu, boleh. Kalau istinja. Tapi kalau tayamum tidak boleh tidak. Kalau air tidak ada, baru tayamum. Atau ada air tapi dia sakit, gak boleh nyentuh air, boleh tayamum. Itu syaratnya. Pas habis pelatihan tayamum, kalian praktekkan gitu. Tetap gak boleh ya. Berarti sangat jarang ya kalau di sini. Apanya? Gak bisa. Di sini ya tetap pakai air, kecuali orang sakit memang gak boleh nyentuh air. Bisa. Kalau di sini. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak RW. Mic-nya Pak RW. Izin pulang. Yuk, pulang lah. Saya Pak RW ini mau izin pulang, ini baru datang ya, istirahat ya. Wes, sehat ya. Yang penting datang sudah dapat niatnya, pahalanya besar. Fikri antar sampai keluar situ. Sangar ini. Ini dari Malang ini. Malaikat nganter, kamu nggak nganter, kurang ajar kamu nanti. Wes, antaran. Gitu. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Regimin ya. Oke, Pak RW, monggo Pak RW. Pada saat kita membuat software yang benar itu posisi kita di mana? Di tengah, di belakangnya imam, atau di sebelah kanan, belakangnya makmum, atau di sebelah kiri? Ya. Cara membuat soft itu gimana? Apa pas di belakang imam, apa di kanannya imam, apa di kirinya imam? Ini pernah saya bahas. Jadi ada aturannya. Kalau jumlahnya hanya imam dan makmum, Imam Iqbal seperti ini Pak RW. Kalau cuma dua, Iqbal ini imam, makmum satu, Mulyadi, pas di sebelah kanannya, pas tumit, agak belakang, tidak lurus. Kalau lurus makruh. Kalau pas lagi sholat lurus posisinya terus mendahului, batal sholatnya karena sudah mendahului imam. Kalau cuma berdua, ibu-ibu nggak ngelihat, kamu di sini, Pak RW-nya kan lihat, kamu di sini loh, biar lihat semua. Ibu-ibu sama, ibu-ibu sama. Nah, kalau berdua pas lurus tumit. Kalau ternyata ada lagi satu maju satu, kamu maju, Lutfi. Di mana kamu, Lut? Kira-kira kamu di mana? Coba, sing pinter. Ojo salah, kamu kemarin ikut ngaji, salah kamu. Betul salah? Ya. Coba, ini takbir. Kamu sudah dalam keadaan sedekap. Kamu sudah Lutfi takbir. Allahu Akbar. Takbir dulu, baru setelah takbir baru mundur. Mundur. Satu, tutup. Satu, terus mundur sampai ke soft. Tutup, baru tutup. Seret, merapat. Itu. Kalau ada satu lagi maju, Alam maju, posisinya di sebelah kanannya. Coba berdiri Alam di situ. Ya jangan di belakangnya, Alam lurus. Ada lagi satu, misalkan anaknya Pak Iwan sebelah kiri. Ayo, anaknya Pak Iwan. Namanya siapa? Rafa. Sebelah sana Pak. Terus kanan kiri sampai notok, baru di belakang. Belakang itu nanti di soft kedua pas lurus imam. Ya, jangan malah menjauh dari imam. Kalau ibu-ibu posisinya gimana? Imamnya tidak mencungul gini, tapi masuk bal. Terus agak lebar dikit. Nah, ibu-ibu tidak terlalu maju, ya, posisinya gini. Bu, paham? Ini kalau ibu-ibu. Ustaz, kalau ada ibu-ibu maju ke depan, sah. Cuma afdolnya seperti ini, ya. Oke, gitu Pak RW. Oh, kok tambah wakeh ini pertanyaannya. Oke. Nah, sekarang Lutfi gak mundur. Coba Bang. Mulyadi gak ngerti. Lutfi sudah mundur, Mulyadi. Coba.
Lutfi mundur dulu belum? Kan berdua Mulyadi. Lutfi datang, kamu sendekap. Lutfi takbir, Allahu Akbar. Lutfi mundur, Mulyadi nggak ngaji pada waktu itu, ketiduran ya. Cuma Lutfi yang mundur Lut. Terus mundur. Mulyadinya tetap di sini. Iki piye? Nah, Iqbal yang bergerak. Mundur gitu. Tapi nggak usah ngomong, mundur. Batal kamu ya. Terus rapet. Wes jelas. Ternyata dua-duanya nggak ada yang mundur. Iki piye iki? Coba. Cuma di sampingnya. Sama-sama nggak ngerti ya. Sing satunya ya sing bagi-bagi jajan ya. Sing satunya muter nggak jelas foto-foto, akhirnya nggak ngerti. Nggak mundur-mundur. Iqbal yang gerak lagi. Ayo Iqbal gerak. Iqbal boleh maju, ini nutup. Paham? Kalau ternyata di depan Iqbal ini mas notop, gak usah maju nyium tembok. Tapi Iqbal nyuruh dorong. Coba dorong Bal. Dua-duanya. Gitu. Oke. Kebanyakan Pak, banyak yang tidak tahu. Nyambungnya di samping. Nyambungnya malah di samping sekarang ya. Mulyadi kan di sini. Lutfi datang malah di sini. Lut kamu di sini. Ini opo iki. Sini Lut. Iya kan gitu kan. Terus Pak Freddy datang terus panjang gini. Sampai ke sana. Imamnya bingung. Imamnya bingung iki opo iki. Ya, imamnya bingung. Terus gimana ini? Iqbal ini kalau seandainya memungkinkan untuk maju ke sini, maju Iqbal. Sing penting langkahnya tetap dijaga 3, gak boleh lebih dari 3 langkah. Coba Bal. Ya ojo lurus Bal, miring. Miring. Ya kayak paskibraka itu loh. Gitu. Ya. Tapi lebih baik gak gitu. Mulyadi aja didorong ke belakang. Mulyadi. Lutfi nyantol di sini. Gak selesai. Terus panjang sini pancet aja, wes tambah bingung. Makanya ngaji, ya. Wes gitu, ya. Tahu. Kalau imamnya pendek kan, saya tinggi. Kalau sejajar gini kan saya salib Pak. Salib lah, gereja salib apa sih? Nyalib gitu tak? Ya wes. Imamnya anak Pak Iwan. Ayo Rafa, sini Pak. Sini Pak. Maju Pak. Iki suaranya enak iki, ya diajari ya, wis keturunan darahnya itu loh. Kalau disobek itu darahnya ada tulisannya Iwan gitu. Kamu imam kan ya, makmumnya Iqbal. Ya anggap Rafa ini sebenarnya tuwek gitu loh, cuma pendek gitu kan, ya. Tetap posisinya gini, pas ruko, Rafa ruko. Kepalanya kan tinggian Iqbal ya. Sujud dua-duanya. Coba sujud. Iqbal lebih jauh. Gimana Ustaz sholatnya? Ya dilihat posisi berdirinya kaki. Ya. Kalau kakinya masih di belakang, aman gitu. Kakinya kan tetap posisinya di belakang sebenarnya. Cuma karena tinggi. Wes jelas ya. Loh, ono mana? Apa? Mas Arif ya, benar. Alif apa Arif? Alif, Mas Alif. Tapi sejajar sama imamnya, terus imamnya maju. Sekarang ada orang yang berdirinya sejajar. Iqbal berdiri, Mulyadi kamu berdiri sejajar. Kamu kan sholat sendirian. Mulyadi karena belajarnya di YouTube, ya akhirnya berdiri sejajar. Iqbal ngajinya ke Ustadz Sadat, maju Iqbal lagi, maju juga ngaji di YouTube, maju terus ini. Langsung aja ikut ya. Oh no ini gak sholat gara-gara kejar-kejaran, wes biarkan. Pokoknya usahakan saat ruko posisi harus di depan, ya harus lebih tinggi. Ya. Karena kadang-kadang orang nggak ngaji. Makruh hukumnya makruh tapi sah. Oke, ada pertanyaan yang lain, wes ya. Wes ya. Waktunya sholawat ya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Jelas ya?
sementara itu dulu ya. Kita lanjut sholawat dikit terus mahlul qiyam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.